Halo semuanya, saya Hilarion Goisi di Sangapta Bakti dari kelas 12 MIPA 1. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang gerak lurus beraturan. Oke, mari kita lanjut. Pengawalan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai GLB, kita harus pahami dulu pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan objek dari suatu titik ke titik yang lainnya. Apabila gerak terjadi di sepanjang lintasan yang lurus, maka disebut gerak lurus. Banyak contoh benda yang melakukan gerak lurus, misalnya pesawat yang sedang lepas landas atau take off dan yang mendarat, landing di landasan pacu, mobil yang melaju di jalan tol yang lurus, dan banyak lagi. Nah, tapi di sini kita hanya akan fokus ke gerak lurus beraturan yang akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Untuk mengawali pembahasan, kita akan coba satu soal dulu. Suatu hari, Levi sedang membawa kuda menuju Walltros. Diketahui kecepatan kudanya bergerak 80 km per jam di jalan yang lurus. Kecepatan Levi selama mengendarai kuda dari tempat awal menuju Walltros selalu 80 km per jam dan tidak berubah. Jadi pertanyaannya, apakah cerita di atas merupakan penerapan gerak lurus beraturan atau bukan? Dan jawabannya adalah cerita tadi merupakan penerapan gerak lurus beraturan, karena Levi tadi mengendarai kuda secara garis lurus dengan kecepatan yang konstan, yaitu 80 km per jam, yang dimana dua syarat gerak lurus beraturan sudah terpenuhi, yaitu berada pada garis lurus dan kecepatannya konstan, yang dimana sesuai namanya gerak lurus dan beraturan. Membuat pernyataan pada cerita tadi yang merupakan tentang GLB sudah terbukti benar. Baik, kita akan lanjut. Definisi. Definisi gerak lurus beraturan adalah gerakan suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan yang artinya tetap dan tidak berubah. Mari kita lanjut. Untuk ciri-ciri, misalkan kalian melihat suatu benda bergerak, bagaimana cara kita bisa tahu apakah suatu benda bergerak lurus beraturan atau tidak? Caranya, kita bisa mencoba melihatnya melalui syarat-syarat yang akan saya sampaikan. Apabila benda yang dilihat memenuhi ciri-ciri gerak lurus beraturan di bawah ini, berarti benda tersebut memang sedang bergerak lurus beraturan. Pertama, berada di sebuah lintasan lurus. Kedua, kecepatan benda konstan atau tetap. Dan ketiga, kecepatan sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan lanjut ke simbolnya. Jarak atau disimbolkan dengan S dan perpindahan yang disimbolkan dengan delta X. Pertama kita bahas jarak dulu. Jarak adalah jumlahan panjang lintasan yang ditempuh suatu objek, sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh suatu objek berpindah dari titik awal ke titik akhir, tanpa mempedulikan arah lintasannya. Dan simbol kedua yaitu waktu, atau disimbolkan dengan T. Selama beberapa lama waktu objek itu bisa disebut waktu. Atau ingin lebih tepatnya lagi, seberapa lama suatu objek untuk menempuh jarak tertentu. Biasanya, dalam rumus gerak lurus beraturan, waktu disimbolkan T kecil. Untuk kelajuan dan kecepatan rata-rata memiliki simbol yang hampir sama. Cuma bedanya kecepatan rata-rata memiliki bar di atasnya. Dan saya akan menjelaskannya lebih detail. Kelajuan yang disimbolkan dengan V kecil adalah seberapa cepat gerak suatu benda-benda untuk menempuh jarak tertentu. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata yang disimbolkan oleh V bar, kecepatan rata-rata secara statistik adalah nilai tengah yang mewakili semua nilai kecepatan yang ada. Oke, untuk simbolnya itu aja. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide sekarang kita akan melihat rumusnya. Dan saya akan membahas rumusnya dengan baik. Baik, pertama-tama ada rumus dasar yang menjadi penjabarannya, yaitu sebagai berikut. V
V alias kecepatan sama dengan S alias jarak dibagi dengan waktu alias T. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita masuk di soal pertama. Baik, untuk soalnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 45 km per jam. Dan soalnya menyuruh hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik. Bisa dilihat dari soal yang diketahuinya ada dua, yaitu kecepatan sama dengan 45 km per jam dan waktu sama dengan 10 detik. Dan yang ditanya adalah jaraknya, alias S. Untuk jawabannya adalah tinggal dikali saja, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi sama dengan 12,5 meter dikali 10 sekon. Dan hasilnya adalah 125 meter. Dengan demikian, jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik adalah 125 meter. Baik, kita lanjut ke rumus yang kedua. Dalam rumus ini, jarak dan kelajuan sedikit berubah, yaitu seperti rumus di bawah. Perpindahan atau delta X adalah sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu. Baik, kita lanjut. Soal kedua. Levi bergerak ke arah utara sejauh 8 meter selama 6 detik. Lalu setelah itu Levi belok bermanuver ke arah timur sejauh 6 meter selama 4 detik. Pertanyaannya adalah 1. Berapa jaraknya? 2. Berapa perpindahannya? 3. Berapa kelajuannya? 4. Berapa kecepatan rata-ratanya? Kita akan lanjut lagi. Diketahui ada S1 atau jarak AB sama dengan 8 meter. S2 atau jarak BC sama dengan 6 meter. T1 atau waktu AB sama dengan 6 detik. T2 sama dengan 4 detik. Alias T2 ini maksudnya T, B, C. Waktu. Waktu B dengan C. Dan yang ditanya adalah jarak. Dan untuk jawabannya adalah jarak sama dengan jarak 1 ditambah jarak 2. Memang sesimpel itu. Jadi ya udah, kita tinggal jabarkan. Jadi jarak sama dengan 8 ditambah 6 dan hasilnya adalah 14 meter. Jadi jarak Levi ke titik akhir adalah 14 meter. Oke, untuk soal kedua ini memang butuh sedikit penjelasan. Untuk mencari perpindahan, yang dihitung bukanlah penjumlahan panjang lintasannya yang berwujud panah ke utara dan panah ke timur itu. Itu untuk menghitung jarak. Tapi jika Anda ingin menghitung perpindahan alias delta X, yang dihitung adalah seberapa jauh objek bergerak dari titik awal sampai titik akhir. Seperti yang ditunjukkan oleh panah hitam tebal yang lurus ini. Yaitu dari titik awal alias A sampai ke titik akhir, yaitu C. Dan dia selalu satu arah dan garis lurus. Dan karena pada soal ini dia bergerak dari arah ke utara lalu ke timur, dan jika kita ingin mencari perpindahannya, maka akan membentuk segitiga. Dan cara mencarinya jadi sama dengan cara mencari segitiga, yaitu dengan cara Pitagoras, yaitu jarak A titik A, B, dan titik B, C masing-masing ditambahkan, dipangkatkan 2, lalu diakar. Setelah itu masing-masing hasil pangkat ditambah dan hasil pertambahannya diakarkan, dan itulah hasilnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di slide selanjutnya. Diketahuinya adalah jarak 1 atau jarak AB sama dengan 8 meter, jarak BC sama dengan 6 meter, waktu AB sama dengan 6 detik, dan waktu BC sama dengan 4 detik.
Dan yang ditanya di sini adalah perpindahan. Dan untuk jawabannya adalah perpindahan sama dengan jarak AB ditambah jarak BC. Tetapi bedanya di sini diakalkan dan ditambah. Bisa dibilang hampir mirip lah, tapi bedanya cuma di akal saja. Delta X sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Habis itu menghasilkan akar 64 ditambah 36, yang hasilnya 10. Jadi perpindahan Levi ke titik akhir adalah 10 meter. Untuk soal C, diketahui S sama dengan 14 meter, T sama dengan 10 detik, yang ditanyanya adalah kelajuan. S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu. Jadi jawabannya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Artinya V sama dengan 14 dibagi 10 dan menghasilkan 1,4 meter per sekon. Jadi kelajuan Levi ke titik akhir adalah 1,4 meter per sekon. Lanjut, diketahui perpindahan sama dengan 14 meter dan waktunya sama dengan 10 detik. Dan ditanya, kecepatan rata-ratanya berapa? Dan jawabannya adalah V sama dengan delta X dibagi T, alias kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jadi menghasilkan V sama dengan 10 dibagi 10, yang hasilnya sama dengan 1 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata Levi ke titik akhir adalah 1 meter per sekon. Dan sekarang kita sudah sampai di bentuk grafik. Bentuk grafik pertama bisa kita lihat di sini. Seiring berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak akan berubah. Sesuai dengan rumus yang bisa dilihat di situ, untuk mencari X atau posisi, kamu hanya perlu mendapatkan posisi awal X0 dengan hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Bentuk grafik 2 bisa dilihat pada grafik di samping, garisnya lurus horizontal. Itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan konstan alias tidak berubah-ubah. Jadi seiring berjalannya waktu, kecepatan gerak benda tetap sama dan tidak berubah alias konstan. Bentuk grafik 3. Untuk grafik percepatan waktu, garisnya lurus saja. Horizontal di A sama dengan 0. Karena ingat, tidak ada percepatan dalam GLB. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.